Suara jangkrik malam itu terdengar terlalu nyaring. Raka baru saja pulang kerja, jam menunjukkan hampir pukul 11. Jalan desa itu sepi, hanya diterangi lampu kuning redup dari tiang listrik yang sudah berkarat. Di ujung jalan, berdirilah pohon beringin besar, tua, lebat, dan menjuntai seperti menyentuh tanah. Setiap kali Raka lewat sana, entah kenapa bulu kuduknya selalu berdiri. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tapi malam itu, anginnya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang bernafas dari balik dedaunan. Raka. Langkahnya terhenti. Dia menoleh ke belakang, kosong. Ke kiri, kosong. Ke kanan, hanya jalan kecil yang gelap menuju sawah. Ah, mungkin cuma perasaanku, gumamnya sambil memaksa melangkah lebih cepat. Namun, baru beberapa meter berjalan, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Bisikan lembut, panjang, seperti suara perempuan yang memanggil namanya dengan nada sedih. Raka, jangan biarkan mereka menebangku. Raka spontan berhenti lagi. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia menatap ke arah pohon beringin di ujung jalan itu. Dahan-dahannya bergoyang pelan, padahal angin tidak lagi berhembus. Keesokan harinya, Raka mencoba melupakan kejadian itu. Ia baru pindah ke desa itu 3 hari lalu, menempati rumah kontrakan kecil di pinggir jalan. Lokasinya strategis, dekat dengan bengkel tempatnya bekerja, hanya 15 menit jalan kaki. Tapi untuk menuju ke sana, harus melewati pohon beringin itu setiap malam. Di bengkel, Raka sempat bercerita ringan kepada rekan kerjanya, Dimas. Mas, kamu lewat pohon beringin di ujung jalan itu tiap malam. Iya. Kenapa? Dimas langsung berhenti mengencangkan baut, wajahnya berubah. Kalau bisa jangan lewat situ malam-malam, Mas. Orang sini bilang pohon itu nggak suka dilewatin setelah jam 10. Raka hanya tertawa, menganggapnya cuma mitos kampung. Ah, paling angin. Atau hewan malam. Masa pohon bisa berbisik? Tapi malamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia sengaja pulang lebih larut, ingin membuktikan kalau semua itu hanya halusinasi. Jam menunjukkan pukul 11:15. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan separuh di antara awan. Raka menyalakan senter di ponselnya, melangkah pelan di jalan sepi itu. Begitu cahaya menyorot ke arah pohon beringin, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di bawah pohon itu, seperti ada bayangan seseorang berdiri. Bukan bayangan biasa, bentuknya samar, tinggi, dengan rambut panjang terurai. Raka menelan ludah. Ia mendekat 1 langkah. Dan bayangan itu menghilang. Hanya daun-daun kering yang berguguran jatuh ke tanah. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desiran lembut di antara daun beringin. Tapi kali ini, suara itu membentuk kata-kata. Aku di sini. Jangan biarkan mereka menebangku. Suara itu jelas. Bukan angin. Bukan hewan. Tapi suara manusia, lembut, lirih, dan sedih. Raka mundur perlahan. Nafasnya berat. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Cahaya senter menyorot akar pohon yang menjalar ke permukaan tanah, dan di antara akar itu, ia melihat sesuatu berkilau. Seperti potongan kain putih kotor yang menempel di lumpur. Ia berlutut, mencoba menariknya keluar. Tapi kain itu seperti tertanam dalam tanah, tak bisa digerakkan. Saat ia menyentuhnya, angin berhembus keras dan dedaunan berputar seperti pusaran kecil di sekitarnya. Raka. Suara itu lagi. Sekarang begitu dekat, tepat di belakang telinganya. Raka menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Ia ingin lari tapi kakinya kaku. Dari ujung matanya, ia sempat melihat sesuatu melintas di belakang batang pohon, bayangan wajah perempuan pucat dengan mata kosong menatapnya. Raka teriak sekencang-kencangnya dan berlari tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, Raka langsung menutup semua jendela dan pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan TV, tapi di layar, muncul gangguan gambar. Sekilas terlihat bayangan pohon beringin dengan sosok perempuan berdiri di bawahnya. TV mendadak mati. Sun.
Hanya suara detak jam dinding. Raka duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu depan. Ia berusaha berpikir logis, tapi hatinya tahu, suara itu bukan kebetulan. Pohon beringin di ujung jalan itu memang hidup. Dan entah kenapa, ia tahu nama Raka. Pernahkah kamu melewati tempat yang selalu terasa berbeda, meskipun kelihatannya biasa saja? Mungkin ada sesuatu yang menatapmu dari balik gelapnya malam. Kalau kamu berani, tulis di komentar. Aku berani lewat di bawah beringin itu, Evergreen Tengkorak. Like, subscribe, dan tunggu bagian berikutnya. Karena suara itu belum berhenti berbisik. Pagi itu, Raka terbangun dengan kepala berat. Matanya sembab, tubuhnya lemas, seolah semalam dia tidak tidur sama sekali. Ia menatap kaca di depan tempat tidur, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat berkedip, bayangan itu hilang. Aduh, mungkin cuma efek kurang tidur, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Raka berangkat kerja seperti biasa. Tapi sejak kejadian semalam, langkahnya terasa berat. Setiap kali melewati jalan itu, bahkan di siang hari, pohon beringin di ujung sana tampak lebih hitam, seolah menyerap cahaya matahari. Dan anehnya, setiap kali ia lewat, daun-daunnya bergerak pelan, meskipun udara tenang. Di bengkel, suasana hari itu terasa tegang. Dimas, rekan kerjanya, menatap Raka dengan cemas. Mas, kamu tadi lewat bawah beringin lagi ya? Raka mengangguk ragu. Iya. Memang kenapa, Dim? Dimas langsung menepuk bahunya, nadanya serius. Mas, jangan main-main. Ada alasan kenapa orang sini nggak pernah lewat situ malam-malam. Pohon itu katanya, nyimpen arwah anak kecil yang hilang 20 tahun lalu. Ah, paling cuma cerita kampung, jawab Raka menertawakan. Tapi Dimas menatapnya lama. Bilang aja kalau nggak percaya. Tapi kalau besok kamu dengar suara itu lagi, jangan jawab apapun. Pura-pura nggak dengar. Kata-kata itu menempel di kepala Raka sepanjang hari. Sore menjelang malam, Raka lembur di bengkel karena banyak pesanan motor. Dimas sudah pamit duluan. Raka baru selesai sekitar pukul 10:30. Ia sempat berpikir untuk memutar jalan, tapi jalur lain jauh sekali dan gelap total. Akhirnya ia nekat lewat jalan biasa. Jalan itu sepi seperti biasa. Tapi malam ini, ada bau aneh, campuran tanah basah dan sesuatu yang seperti darah kering. Raka mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara klakson mobil dibarengi benturan keras. Braaak. Raka terkejut. Ia berlari menuju arah suara. Di depan pohon beringin, terlihat sepeda motor tergeletak, dan seseorang terkapar di tanah, wajahnya penuh darah. Raka mendekat, dan tubuhnya langsung gemetar. Itu Dimas. Mas, Raka jangan lewat sini. Itu kata terakhir sebelum Dimas kehilangan kesadaran. Darahnya mengalir ke akar pohon beringin, meresap pelan seperti disedot oleh tanah. Orang-orang berdatangan. Polisi desa datang membawa Dimas ke puskesmas, sementara Raka berdiri terpaku. Salah satu warga tua menepuk pundaknya pelan. Nak, kamu jangan sering-sering lewat sini. Beringin itu bukan tempat yang bersih. Raka menatap lelaki tua itu, wajahnya serius. Maksud Bapak? Dulu, sebelum kamu lahir, ada anak kecil hilang di sini. Katanya, roh anak itu tinggal di dalam akar pohon. Siapapun yang lewat malam hari, dia akan memanggil. Dan kalau kamu jawab panggilannya. Lelaki itu menatap lurus ke arah beringin, suaranya menurun. Kamu nggak akan pernah bisa pulang. Malamnya, Raka duduk di kamarnya, menatap jendela yang mengarah ke jalan itu. Ia tak bisa berhenti memikirkan kata-kata lelaki tua tadi. Suara jam dinding terdengar pelan, tik-tok tik-tok. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu terjadi. Lalu, terdengar ketukan pelan di jendela. Tok tok tok. Raka menoleh. Jantungnya langsung melompat ke tenggorokan. Di luar jendela, ada wajah pucat seorang anak kecil, menatap langsung ke arahnya. Matanya kosong, bibirnya terbuka sedikit, dan di bawah matanya menetes sesuatu seperti lumpur hitam.
Kamu dengar aku, kan? Raka terlonjak mundur dan menutup gorden cepat-cepat. Suara itu masih terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamarnya. Raka, tolong aku. Raka membeku di tempat. Suara itu kini seperti bergema di seluruh ruangan. Dan tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah pintu, menggoyang tirai dengan keras. Ia memberanikan diri membuka pintu depan, berharap ada orang lewat. Tapi di luar hanya kegelapan dan pohon beringin di kejauhan yang tampak lebih besar daripada biasanya. Dari arah sana, terdengar bisikan panjang yang menyeramkan, hampir seperti nyanyian anak kecil. Aku di sini, aku masih di sini. Raka mundur perlahan, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai, menatap ke arah tangannya yang bergetar. Dan di punggung tangannya, ada bekas tanah basah berbentuk kecil seperti telapak tangan anak-anak. Keesokan paginya, Raka pergi ke rumah lelaki tua yang semalam memperingatkannya. Namanya Pak Dargo. Rumahnya penuh benda-benda lama dan dupa. Begitu Raka datang, Pak Dargo langsung berkata tanpa ditanya. Dia udah manggil kamu, ya? Si siapa, Pak? Yang di bawah beringin. Anak kecil itu. Dulu dia bernama Naya. Tubuhnya nggak pernah ditemukan, tapi arwahnya masih di sana. Raka tercekat. Apa yang dia mau? Pak Dargo menatap jauh keluar jendela, ke arah beringin yang samar terlihat dari rumahnya. Dia cuma pengen seseorang dengar ceritanya, sebelum orang-orang di sini menebang pohon itu. Raka menelan ludah. Menebang pohon itu? Pak Dargo mengangguk pelan. Ya, besok pagi, mereka mau tebang pohon itu buat pelebaran jalan. Kalau benar kamu dengar suaranya, berarti dia udah milih kamu buat nyampaikan pesan terakhirnya. Malam pun tiba lagi. Raka duduk di depan rumah, menatap ke arah pohon beringin itu. Hatinya berdebar kencang, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia tahu malam ini, suara itu akan datang lagi. Dan entah kenapa, kali ini, ia berencana menjawabnya. Malam itu, angin seolah mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada daun yang bergerak. Langit gelap pekat, hanya cahaya samar dari bulan separuh yang menembus sela-sela awan. Raka duduk di depan jendela, menatap ke arah jalan sepi tempat pohon beringin berdiri. Pikirannya bercampur antara takut dan penasaran. Kata-kata Pak Dargo siang tadi terus terngiang. Dia pengen seseorang dengar ceritanya sebelum pohon itu ditebang. Raka tahu malam ini ia tak akan bisa tidur. Dan entah kenapa, ada dorongan aneh dalam dirinya, dorongan untuk datang ke pohon itu sekali lagi. Jam menunjukkan pukul 11:20. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket tebal. Begitu kakinya melangkah ke jalan itu, udara tiba-tiba terasa dingin menggigit. Setiap langkah seolah memantul di udara sunyi. Saat sampai di depan pohon beringin, suasana berubah. Udara sekitarnya seperti menahan nafas. Daun-daun di atas kepala bergetar pelan, dan suara lembut mulai terdengar. Raka. Aku di sini. Raka menatap batang pohon yang besar dan hitam, suaranya bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu manggil aku? Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin yang terasa seperti bisikan di telinga. Tapi kemudian, akar pohon di depannya bergerak pelan, menggeliat seperti ular. Di antara akar itu, sesuatu berkilau memantulkan cahaya senternya, selembar plastik bening yang membungkus sesuatu. Dengan tangan gemetar, Raka jongkok dan mulai menggali sedikit tanah di sekitar akar itu. Tanahnya lembab, berbau tajam seperti darah besi. Ia menarik bungkusan itu pelan-pelan dan mendapati sebuah surat tua, terlipat rapi, kertasnya kekuningan dan hampir robek di tepinya. Tulisan tangan halus menghiasi bagian depan. Untuk siapapun yang menemukannya, tolong dengarkan aku. Naya. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia membuka lipatan surat itu di bawah cahaya senter, dan membaca perlahan. Namaku Naya. Aku anak satu-satunya dari Pak Surya dan Bu Ratmi. Mereka bilang aku membawa sial. Aku sering mendengar suara orang yang sudah meninggal. Aku nggak tahu kenapa. Suatu malam, ayah marah besar. Ia bilang aku harus disembunyikan, supaya desa ini tenang. Aku menangis, tapi ayah dan beberapa orang menggali lubang di bawah pohon ini.
Mereka bilang, aku akan aman di sini, selamanya. Kalau kamu baca surat ini, tolong, jangan biarkan mereka menebang pohon ini. Karena di bawah akar ini, aku masih di sini. Aku masih hidup waktu mereka menutup tanah di atasku. Tangan Raka gemetar hebat. Ia menatap surat itu, matanya membesar tak percaya. Tuhan, jadi selama ini? Suaranya tercekat. Dari arah batang pohon, terdengar isak tangis pelan, suara seorang anak kecil menangis tertahan. Aku, nggak mau mati di sini. Raka menoleh cepat ke sekeliling. Senter di tangannya mulai berkelap-kelip, baterainya lemah. Lalu, dari balik batang pohon, muncul sosok kecil, tubuh pucat, rambut panjang berantakan, mata besar kosong memantulkan cahaya bulan. Ia menatap Raka dan berkata dengan suara bergetar. Kamu akhirnya dengar aku, ya? Raka mundur perlahan, hampir jatuh. Kamu, Naya? Mereka bilang aku pembawa sial, tapi aku cuma pengen pulang. Air matanya menetes. Tapi bukannya air mata bening, yang keluar adalah air hitam pekat menetes ke tanah. Dan setiap tetesnya membuat akar pohon di sekitarnya bergerak pelan, seolah bereaksi terhadap kesedihan itu. Raka menutup mata, berusaha menahan rasa takut. Aku akan bantu kamu, Naya, aku janji. Saat ia membuka mata lagi, sosok Naya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara lembut dari angin malam, membawa bisikan samar. Terima kasih, tapi cepatlah, mereka datang besok pagi. Raka berlari pulang dengan nafas terengah-engah. Begitu sampai di rumah, ia langsung menaruh surat itu di meja. Tangannya masih kotor penuh tanah dan darah kering. Ia mencoba menulis pesan di ponselnya untuk Pak Dargo, tapi tiba-tiba lampu rumah padam. Semua gelap. Di layar ponsel yang menyala, ia melihat bayangan wajah Naya di belakangnya. Jangan biarkan mereka menebangku. Raka terjatuh ke lantai, napasnya berat. Suara itu kini bergema di seluruh ruangan, seperti datang dari dinding, dari lantai, dari dalam dirinya sendiri. Aku masih di sini. Aku masih hidup waktu mereka menimbun tanah itu. Kamu satu-satunya yang bisa nolong aku. Dan tiba-tiba, krak. Cahaya ponselnya mati total. Suara tangisan berubah jadi jeritan panjang yang membuat seluruh rumah bergetar. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang. Justru makin dekat. Aku masih di sini, Raka. Pagi mulai menyingsing. Ketika Raka membuka mata, ia sudah tergeletak di lantai. Surat Naya masih di tangannya, tapi kini kertas itu penuh bercak tanah basah dan noda hitam seperti bekas darah. Di luar, terdengar suara warga dan mesin gergaji. Raka menatap ke arah jendela, pohon beringin di ujung jalan itu sedang bersiap ditebang. Matanya melebar. Ia tahu, kalau pohon itu ditebang, Naya akan hilang selamanya. Langit malam itu seperti menahan amarah. Awan hitam menggulung, disertai guruh yang bergema di kejauhan. Desa seolah membeku dalam diam, hanya suara serangga dan lolongan anjing dari jauh yang memecah kesunyian. Raka duduk di meja kecilnya. Di depannya, surat Naya masih terbuka, ujungnya sudah basah oleh embun malam yang masuk dari celah jendela. Ia tahu, waktunya hampir habis. Besok pagi, warga akan menebang pohon beringin itu. Dan jika benar apa yang dikatakan Naya di surat itu, maka arwahnya akan ikut lenyap. Untuk pertama kalinya, Raka mengambil kamera kecil miliknya. Ia memasangnya di helm bekas dan menekan tombol record. Kalau benar semua ini nyata, aku harus buktikan. Ia berangkat menuju pohon beringin, ditemani suara hujan rintik dan gemuruh petir. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih kuat. Sesampainya di jalan ujung desa, udara di sekitarnya berubah dingin. Kabut turun pelan, menutupi setengah jalan. Dan di tengah kabut itu, tampak siluet pohon beringin besar, seperti makhluk raksasa yang sedang menunggu. Raka menyalakan lampu senter di kamera dan berjalan mendekat. Naya, aku datang. Aku bawa suratmu. Aku nggak akan biarin mereka tebang pohon ini. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun yang berdesir pelan. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, kamera mulai bergetar sendiri. Gambar di layar berkerut, muncul garis-garis aneh seperti gangguan sinyal. Lalu,
Suara itu terdengar lagi. Pelan. Lirih. Dan begitu jelas. Raka. Kau sudah janji, kan? Raka menoleh ke kanan. Kosong. Ke kiri. Kosong. Tapi saat ia menyorot ke batang pohon, kamera menangkap sesuatu. Bayangan samar perempuan muda dengan gaun putih lusuh, berdiri tepat di belakang batang pohon. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia seperti menatap langsung ke arah kamera. Raka gemetar hebat, tapi ia tidak berhenti merekam. Kamu Naya, kan? Aku di sini buat bantu kamu. Tolong tunjukin caranya. Bayangan itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah tanah di depan akar besar beringin. Raka menyorot senter ke sana. Di tanah itu, ada tumpukan batu kecil seperti penanda makam, dan di atasnya tergeletak kalung kecil dengan huruf N tergantung di rantainya. Begitu Raka memungut kalung itu, kamera tiba-tiba merekam sesuatu yang tak mungkin. Selama beberapa detik, layar menunjukkan masa lalu. Gambar-gambar kabur. Seorang pria sedang menggali lubang di malam hari, seorang anak kecil menangis, dan suara seseorang berteriak. Ampun, Pak, jangan. Aku janji nggak bakal ngomong lagi. Lalu jeritan panjang. Dan layar kembali gelap. Raka terdiam. Itu, ayahnya Naya? Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara berat dan parau. Kau tak seharusnya tahu, Nak. Raka menoleh cepat. Di balik kabut, berdiri Pak Dargo. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan ketakutan. Kau udah lihat, kan? Sekarang kau ngerti kenapa orang sini dilarang bicara tentang Naya. Pak, kenapa dia dikubur hidup-hidup? Tanya Raka dengan suara bergetar. Pak Dargo menarik nafas panjang. Ayahnya dulu dukun. Ilmunya nyimpang. Saat Naya lahir, dia jadi bisa lihat makhluk yang orang lain gak bisa. Orang-orang takut, mereka pikir Naya bawa petaka. Tapi dia cuma anak kecil, Pak. Aku tahu. Tapi waktu itu, semua sudah terlambat. Ayahnya, pakai ritual. Dia jadikan anaknya tumbal untuk menutup gerbang yang terbuka karena kesalahannya sendiri. Raka menatap pohon beringin itu dengan ngeri. Gerbang? Pak Dargo mengangguk. Pohon itu tumbuh dari tanah yang dipakai buat ritual itu. Akarnya menyimpan dua roh, arwah Naya, dan bayangan ayahnya yang dikutuk. Petir menyambar keras, menerangi wajah Pak Dargo. Dalam cahaya kilat, Raka melihat sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah terbakar dan mata kosong seperti arang. Pak, di belakang. Pak Dargo menoleh, tapi belum sempat bereaksi. Tubuhnya terseret ke dalam tanah dengan cepat, meninggalkan bekas lumpur basah dan jeritan menggema di udara. Kamera Raka jatuh ke tanah, merekam semua kejadian dalam sudut miring. Dalam rekaman itu, terlihat akar-akar pohon yang bergerak seperti tangan, menggeliat ke arah Raka. Dan di antara semua kekacauan itu, sosok Naya muncul lagi. Wajahnya pucat, matanya sedih. Aku nggak bisa pergi, karena ayah masih di sini. Tolong, bantu aku, Raka. Raka, dengan sisa tenaga, mengambil kamera dan berlari sekuat tenaga pulang. Begitu sampai di rumah, ia langsung memutar rekaman itu di laptop. Layar menunjukkan wajahnya sendiri yang panik. Lalu sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di detik terakhir video, tepat sebelum layar gelap, tampak bayangan Naya berdiri di belakang dirinya. Tapi sosok itu tersenyum ke arah kamera, sementara mata Raka menatap kosong ke depan. Raka menutup laptopnya cepat-cepat. Napasnya tersengal. Tapi di ruangan gelap itu, senyuman yang sama kini terlihat di cermin di belakangnya. Malam berikutnya turun dengan cepat. Langit seperti kain hitam tanpa bintang. Desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, bahkan anjing-anjing pun seolah takut menyala. Raka berdiri di depan cermin, mengenakan jaket hitam yang sudah lembab oleh keringat dingin. Di tangannya tergenggam kalung huruf N, milik Naya, yang kini tampak berkilau samar dalam cahaya lilin. Aku janji, Naya, malam ini, aku akan bebaskan kamu. Ia tahu ini bisa jadi malam terakhirnya. Tapi rasa bersalah, takut,
dan iba sudah bercampur jadi satu. Semenjak kejadian semalam, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Jangan biarkan mereka tebang pohon itu. Ketika jam menunjukkan pukul 00, Raka melangkah menuju ujung jalan. Langit mulai menurunkan rintik hujan. Cahaya petir sesekali menampakkan jalan beraspal yang basah, menuntunnya menuju pohon beringin raksasa. Namun kali ini, pohon itu tampak berbeda. Daunnya bergerak tanpa angin, dan di antara rantingnya terlihat bayangan samar seperti wajah-wajah yang berteriak dalam diam. Raka menyiapkan lingkaran garam di tanah, menyalakan 3 lilin, dan meletakkan kalung Naya di tengah. Ia membuka buku catatan tua yang ia temukan di rumah Pak Dargo, buku ritual peninggalan ayah Naya. Tertulis di sana, untuk melepaskan roh yang terikat pada tanah kutukan, darah keturunan terakhir atau pengganti sukarela harus menjadi kunci. Raka terdiam lama. Ia sadar, pengganti sukarela, itu berarti dirinya sendiri. Naya, kalau ini satu-satunya cara aku rela. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, lilin tiba-tiba bergetar hebat, nyalanya memanjang ke atas, seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat. Tanah di bawah kakinya bergetar. Suara daun dan bisikan bergabung jadi satu, menciptakan gumaman aneh seperti doa dalam bahasa yang tak dikenal. Dari balik kabut, sosok Naya muncul. Ia tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, tapi indah. Matanya menatap lembut ke arah Raka. Kenapa kamu mau lakukan ini? Karena kamu gak pantas terjebak di sini selamanya. Air mata Raka jatuh, bersamaan dengan suara angin yang mulai berputar di sekeliling mereka. Akar-akar pohon mulai bergerak, melilit di tanah seperti ular hidup. Dari dalam batang pohon terdengar suara berat seorang pria, menggema lirih tapi marah. Berani kau ganggu perjanjianku. Sosok hitam besar muncul di balik beringin, bayangan ayah Naya, separuh manusia separuh arang. Matanya memancarkan cahaya merah, suaranya seperti 2 orang berbicara sekaligus. Kau pikir bisa bebaskan dia? Anak itu milikku. Raka mundur 1 langkah, tapi menatapnya tanpa gentar. Kau ayahnya. Harusnya kau lindungi dia, bukan jadikan tumbal. Sosok itu meraung keras, hingga daun-daun beterbangan. Akar-akar pohon mencambuk ke arah Raka, menghantam tanah di dekatnya. Namun sebelum sempat menyentuhnya, Naya berteriak, "Ayah, berhenti." Suara itu seperti petir. Sosok hitam itu berhenti sejenak. Tubuhnya mulai retak seperti batu terbakar. Kau tidak akan pernah bebas tanpa aku, katanya dengan nada getir. Kalau begitu, biar aku ikut kau, tapi jangan ganggu dia lagi, jawab Naya pelan. Raka terkejut. Naya, jangan, ada cara lain. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Naya sudah menatapnya sambil tersenyum. Senyum yang damai, untuk pertama kalinya. Terima kasih, Raka. Kamu satu-satunya yang percaya aku masih manusia. Tubuh Naya mulai bersinar, membentuk cahaya lembut yang membungkus pohon beringin itu. Akar-akar berhenti bergerak. Suara angin perlahan hilang. Raka tertegun melihat bayangan besar itu perlahan ditarik masuk ke dalam batang pohon, bersama cahaya Naya. Lalu, semuanya hening. Benar-benar hening. Pagi harinya, warga desa datang membawa alat untuk menebang pohon. Namun yang mereka temukan hanyalah pohon beringin kecil, setinggi manusia, dengan daun yang tampak muda dan segar. Tidak ada tanda-tanda Raka di sekitar situ. Tapi di tanah, tepat di bawah pohon, seseorang menemukan kamera kecil yang masih menyala. Baterainya entah bagaimana belum habis. Mereka menonton rekamannya. Di akhir video, terlihat Raka menatap ke kamera dan berkata, "Kalau suatu hari kau dengar pohon ini berbisik, jangan takut. Itu cuma dia bilang terima kasih." Setelah kalimat itu, layar berubah gelap. Namun dari speaker, pelan-pelan terdengar suara seorang gadis tertawa lembut. 2 minggu sudah berlalu sejak warga desa menebang pohon beringin itu. Namun, setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul lagi. Setiap malam, orang-orang di sekitar jalan itu mendengar suara bisikan lembut dari arah tanah kosong. Kadang terdengar suara perempuan, kadang laki-laki. Dan anehnya, semua yang mendengar mengaku,
Suara itu memanggil nama mereka. Suatu pagi, kepala desa menerima kiriman paket dari kantor polisi. Di dalamnya, terdapat kamera kecil yang ditemukan oleh tim relawan di pinggir sungai, tidak jauh dari lokasi pohon beringin dulu berdiri. Kepala desa, bersama beberapa warga, membuka file rekamannya di balai desa. File itu bernama Final_Raka MP4. Rekaman dimulai dengan gambar yang tidak stabil. Layar menampilkan wajah Raka, pucat, tapi masih hidup. Di belakangnya tampak pohon beringin yang sudah layu, daun-daunnya rontok, dan tanahnya tampak retak. Kalau kalian nemuin video ini, berarti aku belum berhasil keluar. Tapi dengar aku baik-baik. Pohon itu bukan sekadar tempat arwah Naya. Itu gerbang. Gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Raka berhenti sebentar, matanya seperti mencari sesuatu di belakang kamera. Setiap kali ada yang mendengar bisikan, itu artinya pintu itu kebuka lagi. Tapi kali ini, bukan cuma Naya yang di sana. Ia menunjuk ke arah pohon. Dalam video, tampak bayangan hitam bergerak cepat di antara ranting, meski angin tidak bertiup. Lalu Raka menatap kamera lagi. Kalau kalian dengar suara pohon berbisik, jangan jawab. Sekali kamu jawab, mereka bakal tahu kamu dengar. Dan setelah itu, kamu bakal lihat sesuatu di cerminmu malam ini. Tiba-tiba, gambar di video mulai glitch. Cahaya di layar berkedip-kedip seperti lampu rusak. Lalu kamera jatuh ke tanah. Dari sudut miring, wajah Raka tampak setengah, matanya menatap lurus, tapi pandangannya kosong. Suara di sekitar mulai berubah menjadi bisikan banyak orang sekaligus, seperti gema dari segala arah. Raka, jangan tinggalin aku. Raka, kau udah janji. Setelah itu, suara berat yang familiar terdengar. Suara ayah Naya, tapi kini lebih serak dan dalam. Sekarang giliranmu, nak. Gambar di layar tiba-tiba mendadak hitam. Tapi audio masih berjalan. Selama beberapa detik, hanya terdengar napas berat, lalu suara langkah kaki yang semakin menjauh. Dan di detik terakhir video, muncul gambar singkat, hanya satu frame. Sebuah ruangan gelap, dengan Raka duduk di bawah pohon kecil, tersenyum samar sambil berbisik ke arah kamera. Tenang aja, sekarang aku jagain dia. Kepala desa langsung menutup laptopnya. Semua yang menonton terdiam, sebagian pucat ketakutan. Tapi ketika mereka memutar ulang video itu untuk memastikan file Final_Raka MP4 sudah menghilang dari folder. Yang tersisa hanyalah folder baru bernama Naya. Dan di dalamnya, satu file audio berdurasi 7 detik yang berisi suara lembut seorang gadis berkata, "Aku dengar kamu."